Tak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi pertemuan malam ini insyaallah pertemuan yang barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapa yang hendak dilapangkan Allah rezekinya, dimudahkan Allah setiap urusannya, dilamakan bekas telapak kakinya, syaratnya satu, falyasil rahimah. Man ahabba an yufsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang hendak dilapangkan Allah rezekinya, dimudahkan setiap urusannya, dilamakan bekas telapak kakinya, maka kunci syaratnya adalah sambung hubungan silaturahim. Malam ini saya sedang menyambung hubungan silaturahim. Tujuannya apa? Untuk memudahkan banyak kaum famili. Orang hari ini hidup lama tapi tak pernah sambung hubungan silaturahim. Dia hidup tapi orang sudah lupa dengan wajahnya, tapi dia sering menyambung silaturahim. Meninggal 15 tahun, 10 tahun yang akan datang, orang akan tetap mengingat namanya, karena semasa hidup dia sering menyambung hubungan silaturahim. Itu hebatnya silaturahim. Jadi kalau ibu mau dilapangkan Allah rezekinya, dimudahkan bekas telapak kaki, dilamakan, dimudahkan setiap urusannya, sambunglah hubungan silaturahim. Sila hubungan, rahim kasih sayang. Rahim satu di antara asmaul husna Allah, itu ada di ibu-ibu. Bapak-bapak tak ada rahim, ibu-ibu tu ada rahim. Ketika ditanya, ibu kenapa tidak bisa melanjutkan keturunan? Dia mengatakan, rahimku tak bisa lagi melanjutkan keturunan. Maka ibu itu menangis dia. Maka jagalah rahim itu. Dengan rahim itu insyaAllah kita akan dipersatukan Allah, dikuatkan Allah kita, diberikan semangat dalam hidup ini. Semangat itulah yang kita cari, kebahagiaan dunia wal akhirah. Saya mengajak kepada kita, mari kita berselawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Selawat kita dibawa malaikat rahmat sampailah ke makam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang sudah pernah sampai ke makamnya, sampai ke Madinah, sampai ke Makkah, di saat itu salat 40 waktu arba'in di Madinah. Lepas pulang dari Madinah, apa pelajaran yang dapat kita ambil? 8 hari dulu di Madinah, ibu pergi haji, bapak pergi haji, sampai di Madinah solat 40 waktu, namanya solat arba'in. Pelajaran apa yang ingin kita ambil selepas pulang? Allah sebutkan, nanti kalau kau pulang dari tanah haram sampai engkau ditandun balik, pelajaran apa yang ingin engkau bawa pulang? Engkau sudah dididik Allah, datang ke Masjid Nabawi tepat waktu. Habis itu pulang lagi sampai di Musola Nurul Yakin, datang pula dia ke Musola Nurul Yakin, dia istiqomah dapat apa? Disiplin 40 waktu di sana. Jadi itu pelajaran yang ingin kita bawa pulang, bukan hanya sekedar pergi bawa uang banyak, habis itu bergelar haji. Dulu sebelum berangkat haji dia pakai celana, habis pulang dari haji tak pakai celana, pakai jubah dia, pakai jubah. Artinya apa? Artinya ada perubahan.
Maka peringatan Maulid malam ini, satu yang ingin kita bawa pulang adalah perubahan. Bukan berubah jadi satria baju hitam, tidak. Berubah ke arah yang lebih baik. Ketika ibunya Aminah bercerita, dulu sebelum tahun 571, Mekah Al-Mukarramah tahun 570, itu kota Mekah gersang, Pak. Gersang. Tidak pernah turun hujan. Ditanam tanaman mati. Yang hidup hanya satu. Itulah dia pokok korma. Ketika tahun 571, tepat hari Isnin pagi, hujan turun membasahi bumi. Di saat itu pula dia bercerita, di saat jalur Nabi lahir, aku melihat cahaya. Cahaya itu memancarkan, ada api yang dulu disembah orang Majusi lebih kurang 100 tahun padam. Balkon Raja Persia jatuh. Begitulah hebatnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Laulaka ya Muhammad, kalaulah bukan karena engkau Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Adik-adikku sekalian, halo. Tanggal berapa Nabi lahir? Ini yang peci warna hitam, isi di warna. Isi warna. Siapa nama? Ilham. Tanggal berapa Nabi Muhammad lahir Ilham? 12 April. 12 apa? 12 Rabiul Awal. Ilham, ingat ya, nanti ada kuis. Kuis sebelum tutup acara, 3 pertanyaan. Dapat jawab dikasih hadiah. Hadiahnya bukan air mineral, tapi hadiahnya uang tunai. Tak banyak. Ya? Ingat-ingat. Dan kenapa saya bertanya kepada anak ibu Ilham? Kalau ibu ini sudah penuh kepalanya, sudah banyak ilmu di kepalanya, tak lagi perlu mendengar tausiah karena sudah paham. Tapi manakala anak kita ini 10 tahun yang akan datang, dia tidak akan tahu silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka kata Fatwa Al-Azhar dinyatakan oleh Syekh Atiyah Sakor, peringatan Maulidur Rasul menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani perbuatan yang baik. Baik. Kenapa baik? Mengingat Rasul, Maulid kelahiran, Maulud orang yang dilahirkan. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ada orang mengatakan apa itu peringatan Maulid? Sebagian mengatakan bid'ah, yang lain mengatakan bid'ah. Silakan kalian katakan bid'ah. Kami hanya sekedar mengaji, tidak lebih mengingat Rasulullah, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Coba kalau anak kita tak kita kasih tahu siapa nama datuknya, maka tak tahu dia. Nama datuk dia tak tahu dia. Siapa nama ayah Rasulullah? Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Aminah. Siapa yang memusuhi Nabi? Abdul Uzza. Abdul Uzza nama lengkapnya, nama panggilan sehari-hari Abu Lahab. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib itu yang memusuhi Nabi. Jadi kalau ada orang memusuhi kita hari ini, Pak, jangan heran. Ketika ketua PBI mengajak, marilah kita sama-sama datang malam ini, peringatan acara Maulidur Rasul, maka Pak PHBI mesti siap dikoreksi orang, mesti siap dikritik orang.
Tapi manakala kita tak mengajak orang datang ke masjid, manakala kita tak mengajak orang datang ke mushola Nurul Yakin, maka orang tidak akan pernah benci